Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang daruriyatul khams, atau bahasa sederhananya yaitu 5 perkara yang sangat penting yang harus dijaga oleh setiap hamba. Terlebih khusus oleh orang-orang yang beriman, yang menegakkan tauhid di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya, 5 perkara apakah itu? 5 hal penting apakah itu yang harus kita jaga, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Perkara pertama atau hal pertama yang harus kita jaga yaitu agama. Menjaga agama adalah termasuk dari daruriyatul khams, ya. Karena agama ini salah satu pedoman yang akan menghantarkan manusia ke jalan kebenaran. Dan yang dimaksud dengan agama di sini adalah tentunya agama Islam. Ya. Agama Islam yang mana di dalamnya diajarkan untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan rukun iman yang 6. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan menaati Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk menjaga agama yaitu kita mengikuti ajaran-ajaran syariat-syariat yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menambah ataupun menguranginya. Ini adalah bentuk dari menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan jujur adalah salah satu bentuk dari menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Tidaklah manusia dan jin diciptakan di muka bumi ini tujuan utamanya melainkan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56. Jadi di antara tujuan utama kita hidup di dunia ini dan yang paling utama adalah beribadah kepada Allah. Dan beribadah di sini maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ibadah-ibadah yang telah disyariatkan olehnya. Kita berdoa hanya kepada Allah. Beribadah ditujukan hanya kepada Allah, dan inilah tujuan utama kita. Salat untuk Allah, puasa Ramadan untuk Allah, haji untuk Allah. Dan kita menyembah, berdoa, memohon ampun hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan ini adalah bentuk dari menjaga agama. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menjaga jiwa. Penjagaan jiwa merupakan perkara penting dari 5 perkara penting yang datang setelah penjagaan agama. Jadi yang pertama tadi adalah agama, yang kedua adalah menjaga jiwa, menjaga diri kita.
Dan hal ini merupakan cabang darinya, cabang dari menjaga agama. Ya. Karena menegakkan agama sekaligus menjaganya dan mencegah dari segala apa yang menyelisihinya merupakan penjagaan terhadap jiwa. Jadi bahasa sederhananya, ketika kita menjaga agama kita, maka jiwa kita juga akan terjaga. Karena hal-hal yang dilarang dalam agama Islam adalah hal-hal yang bisa merusak jiwa kita. Contohnya, dalam agama melarang yang namanya meminum minuman keras. Ya. Kenapa dilarang? Apa hikmah dari dilarangnya? Karena minuman keras itu bisa merusak anggota tubuh kita, kejiwaan kita. Narkoba, ya, kemudian juga seperti halnya merokok, ya. Dan itu semua hal-hal yang dilarang dalam agama, kebaikannya untuk kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa menjaga agamanya dengan benar, maka baik dia sadari maupun tidak, dia telah menjaga jiwanya. Dan inilah daruriyatul khams yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk menjaga jiwa dari sisi menjaga keberadaannya atau menarik maslahat untuknya, yaitu perintah untuk makan makanan yang baik-baik, yang halal, yang memang diperbolehkan. Kemudian minuman yang memang tidak mengandung kemudaratan, berpakaian, dan bolehnya makan makanan yang haram ketika darurat guna menyambung hidup. Nah, dalam agama kita diperbolehkan memakan sesuatu yang haram jika dalam tanda kutip atau dalam garis besar, jika keadaannya memang memerlukan untuk melakukan hal tersebut. Ya, memakan makanan yang haram jika memang darurat. Ya, seperti di tengah-tengah gurun, lagi safar, bekalnya habis, lalu tidak ada makanan satupun, tidak ada orang yang bisa menolong. Ketika itu melihat suatu bangkai, maka kita boleh untuk memakannya. Namun ini hanya dalam keadaan darurat. Ya, semata-mata untuk menjaga jiwa kita agar bisa tetap bertahan hidup, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga akal, ya. Islam mengajak umatnya agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, baik yang dibaca maupun yang dilihat berupa ciptaannya. Akal merupakan sarana untuk memahami nas-nas syariat berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kita dapati bahwa agama Islam memberikan penjagaan, pemeliharaan, dan perhatian terhadapnya. Maka, Islam mengharamkan khamar, miras, narkoba, rokok, dan memperingatkan keras dari sifat marah yang mengeluarkan manusia dari kesadaran dan akalnya. Selain itu, Islam juga mensyariatkan berbagai hukuman yang membuat jera, yang membuat kapok bagi orang yang berani mengkonsumsi segala hal yang bisa merusak akalnya. Ya. Oleh karena itu, dalam agama Islam disyariatkan hukuman cambuk bagi para peminum khamar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu menjaga keturunan dan kehormatan. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga keturunan manusia, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki anak banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Ya, akan tapi jika kamu khawatir tidak bisa mampu untuk berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu. Ya, yang laki-laki dan yang perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih.
Jika mereka adalah orang-orang yang miskin, kurang mampu, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya, ayat-ayat ini yang berkenaan dengan pernikahan ini menganjurkan kita untuk menjaga kehormatan dan keturunan kita. Karena dengan menikah kita akan mempunyai banyak keturunan, dan itu termasuk dari menjaga kehormatan, menjaga keturunan, supaya ya keturunan kita ini silsilahnya jelas, orang tuanya mana, bapaknya mana, ibunya mana, dan yang seterusnya. Selain dalam ayat Al-Quran, dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, dengan tujuan supaya wanita yang subur ini menghasilkan anak yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa inni mukasirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah." Karena sesungguhnya aku akan berbangga, aku akan senang dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi kelak pada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW sangat mendambakan umatnya ini sangat banyak. Beliau SAW mendambakan umatnya ini banyak, ya. Oleh karena itu beliau memotivasi umatnya, yaitu kita semua, untuk menikahi wanita yang subur dan juga penyayang. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda memotivasi para pemuda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, baik dalam finansial maupun usianya sudah matang, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya nikah itu akan bisa jauh lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan dari menyalurkan syahwat pada bukan tempatnya, ya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi." Dan bagi orang yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu dapat membentengi dirinya dari syahwat yang disalurkan bukan pada tempatnya, atau dari hal-hal keji yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Hadis ini sahih, ya, ada di riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dan betapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menyebutkan memotivasi kita untuk menjaga keturunan, kehormatan kita, ya, agar kita menjalani kehidupan ini dengan tenang dan sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu menjaga harta. Di antara bentuk daruriyatul khams, yaitu hal penting yang harus dijaga oleh seseorang, adalah menjaga hartanya. Hal ini masuk dalam pengertian menjaga harta, yaitu dan di antara bentuk pengertian menjaga harta, yaitu menjaga segala hal atau segala apa saja yang dimiliki oleh seseorang atau apa yang dianggap sebagai harta, dan sesuatu tersebut bisa diambil manfaat darinya. Jadi yang namanya harta adalah segala hal yang dimiliki oleh seseorang dan hal tersebut dianggap sebagai harta oleh seseorang yang mana bisa diambil manfaatnya. Ya, contohnya seperti uang, seperti rumah mungkin, kendaraan, dan yang semisalnya. Harta merupakan penunjang kehidupan, dan Allah telah menamakannya sebagai al-khair, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Al-khair di sini adalah harta, ya. Karena bisa menunjang kehidupan seseorang. Dan sifat manusia di antaranya adalah cinta, bahkan sangat cinta terhadap harta. Ini disebutkan dalam surat Al-Adiyat. Nah, jemaah sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik harta adalah harta yang bisa membawa pemiliknya ke surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian harta tersebut bisa dimanfaatkan dalam hal ibadah, kebaikan, dan yang semisalnya.
Dan sebaliknya, kalau misalnya harta hanya akan membawa pemiliknya pada jurang kebinasaan, wa na'udzubillahi min dzalik, maka betapa ruginya dia yang mendapatkan kenikmatan sementara yang fana, namun tidak bisa mengambil manfaatnya di akhirat nanti. Taib, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, itulah 5 hal penting yang harus kita jaga. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak anggota tubuh kita. Kemudian yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan dan kehormatan, dan yang kelima yaitu menjaga harta. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.